umur, kemudian macam-macam variabel. Tapi saya pernah membaca ketika Buya Hamka ke Agus Salim. Buya Hamka mengatakan ke Agus Salim bahwa pemuda itu adalah motorik yang luar biasa, daya pikir yang luar biasa, energik, sangat energik, kreativitas yang luar biasa. Dan Buya Hamka katakan kepada Agus Salim bahwa saat itu Agus Salim usianya 70 tahun. Hari ini saya melihat ada sosok pemuda yang usianya 20 tahun, 70 tahun, kata Buya Hamka terhadap Agus Salim. Ternyata tadi dikatakan oleh Meleto bahwa pemuda tidak hanya bisa dilihat dalam perspektif variabel dari sisi umur saja. Pemuda adalah pembaharu, melahirkan sesuatu yang baru terus tanpa menghilangkan nilai-nilainya. Tidak ada salah begitu. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan diskusi, tadi saya dipesan oleh teman-teman juga bahwa nanti jam 9 malam, 19, sorry, itu akan ada pementasan di gedung ini juga. Itu musik puisi karya MH Ainul Najib bersama Dr. Kasih dan Kiai Kanjeng. Bagi teman-teman sekalian yang lahir hari ini 2 April itu mendapatkan tiket gratis dengan menunjukkan identitas langsung di Yang kedua, panitia menyatakan bahwa bagi teman-teman yang lahir di bulan April itu mendapatkan diskon. Nanti bukan menjadi tiket murah. Sekali lagi saya ulang, ini bisa diinformasikan juga ke teman-teman yang lain. Tapi hari ini yang berlaku hari ini, nggak boleh besok tapi hari ini. Jadi bagi teman-teman yang lahir 2 April, ulang tahun 2 April hari ini mendapatkan tiket gratis. Yang lahir di bulan April mendapatkan diskon tiket. Yang tetangganya April. Tapi sayangnya tugasnya yang penting ada identitas. Ada identitasnya dan bisa ditunjukkan di penjualan tiket di depan. Teman-teman sekalian, tadi Pak Gede Prama sudah menyampaikan bahwa perbedaan adalah sebuah berkah dengan bahasa lembut yang beliau katakan adalah bahasa lidah. Pak Adnan juga sampaikan bahwa menyampaikan juga perbedaan tidak boleh dipaksa dengan homogenitas. Beliau sampaikan dengan bahasa yang lugas, bahasa yang tegas. Beliau katakan adalah bahasa gigi tapi tidak membuat kita takut, tapi itu juga sebenarnya ada pertautan antara keras dan lembut sehingga melahirkan sebuah kehidupan. Kalau orang bilang keras dulu baru kerja, kalau nggak keras nggak bisa kerja. Masih keras dulu baru kerja, Pak. Gitu. Kemudian Pak Pangeran juga menyatakan bahwa perjuangan forum keraton silaturahmi keraton Nusantara itu adalah sebuah bentuk perjuangan yang memang ingin melahirkan atau mengembalikan harkat dan martabat kita sebagai bangsa. Itu juga disampaikan oleh beliau. Kemudian ada Ibu Kolonel Hasna juga menyampaikan bagaimana formulasi tentang bela negara juga disampaikan oleh beliau. Dan dari semua itu saya coba sampaikan kepada Cak Nun untuk merangkai itu sehingga menjadi sebuah nilai yang kita bisa dapatkan hari ini. Ya, terima kasih. Tolong jangan dibebani tugas apa-apa. Biarkan ketulusan berjalan sendiri, wisdom berlangsung sendiri. Karena yang maha wise, yang maha tulus itu hadir bersama kita. Ya, kita ngikut aja. Tapi saya juga minta maaf dulu bahwa hadirnya saya bersama anak saya ini tidak ada hubungannya sama saya. Artinya saya tidak pernah berinisiatif untuk duduk bersama anak saya dalam sebuah forum seolah-olah sebuah kolusi dan seterusnya. Ini kalau ini kebenaran maka yang benar adalah panitia, kalau ini kesalahan yang salah adalah panitia. Jadi kalau saya maaf, dia juga tidak bangga sama saya juga tidak bangga sama dia. Jadi saya sama dia ini bersahabat sejak kecil, sejak dia TK, dan saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai penanggung jawab laki-laki bersuami, beristri yang terlanjur punya anak. Jadi saya harus membiayai sekolah dia sampai tamat, setelah itu berkewajiban membiayai dia nikah, dan setelah itu saya sediakan sejumlah fasilitas supaya dia bisa hidup dengan. Sebenarnya saya tidak punya kekuasaan sama dia,
Saya juga tidak berkuasa atas istri saya, atas keluarga saya, apalagi atas masyarakat, apalagi negara saya. Dan saya juga tidak punya minat sama sekali terhadap kekuasaan. Terhadap diri saya pun saya tidak berminat untuk menguasai, karena saya sudah memiliki penguasa yang sejati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mohon maaf untuk hadirnya Sabran di sini. Sekali lagi itu betul-betul saya tidak ngertinya juga tadi malam. Oh, besok sama anakku toh, nanti disangka seperti SBY naruh siapa di jabatan apa. Nomor dua, sebelum kita berangkat dari pembicara pertama dulu, saya tidak merangkum ya, saya hanya akan menambah supaya kita mencari kebenaran aja. Jadi misalnya tadi saya mendapat informasi dari ibu yang dari Hankam tentang Situ Gintung, di mana korban tidak mau atau menolak parpol ya. Poster-poster kalau bantuan parpol, ingat saya tadi ditolak juga gitu. Bantuan diterima Pak, ya namanya diberi. Oh. Kelihatannya diterima. Tapi Diterima. kalau untuk mengadakan orasi kampanye di situ ditolak. Gitu. Oh, okay. Ini masukan yang masuk yang oke. Tapi bantuannya diterima. Iya. Oke. Ya, jadi parpol tidak boleh bantu atau bagaimana? Konteksnya bagaimana ceritanya? Saya cuma ingin cari, jangan-jangan seperti siklus yang larva Sabran tadi bilang, jangan-jangan kita ini memiliki siklus kekeliruan berpikir, kesesatan berpikir, sehingga menghasilkan kesesatan mapping. Setelah itu sesat mengelolanya, sesat mengerjakannya, sesat produknya, maka juga sesat berpikirnya setelah produk itu. Saya khawatir ada siklus itu. Jadi gimana, kalau parpol nggak boleh bantu waktu bencana, itu bagaimana? Kalau saya sih Kancak menilainya bahwa mereka itu sudah sadar bela negara, karena kebetulan kan kami di komunitas bela negara bahwa dia ini lagi susah, tidak mau dikait-kaitkan dengan politik gitu. Nah, ini yang saya maksud. saya gitu. Jadi, Bukankah tugas politik justru untuk ngurusi orang supaya tidak susah? itu salah satu. Karena semua politik itu memang temanya demikian. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa loh, ini kita sedang susah, jangan dicampur-campur dengan politik. Ini saya kira saya sedang berada di dalam sebuah negara yang cara berpikirnya secara mendasar sangat salah. Loh, bukankah politik itu memang kita biayai mahal-mahal untuk ngurusin orang susah? Iya Pak, tapi itu kan lebih utamanya karena sekarang itu kan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang bencana alam. Ya. Jadi kita kembalikan kepada institusinya gitu. Oke, tadi katanya Hankam itu jangan hanya milik negara, jangan hanya milik tentara, tapi semua komponen harus ikut memiliki pertahanan. Demikian juga parpol. Ya. Jadi Departemen Pertahanan itu memang mengakomodir seluruh komponen pertahanan, baik itu TNI, masyarakat, akademisi, pemuda dan sebagainya Pak ya. Tapi dalam hal ini urusan bencana alam itu kan urusan ya utamanya ya, tugas utamanya ya, misalnya di Departemen Pertahanan itu kan di dalamnya sudah ada masyarakat, sudah ada ini. Tapi kalau misalnya orang lagi susah disuruh mendengarkan orasi-orasi itu bukan ngurusin orang susah, itu kampanye namanya. Kalau kampanye memang bukan di situ tempatnya. Tapi kalau saya orang parpol, saya datang ke sana, saya ngasih bantuan supaya mereka berkurang susahnya. Kebetulan saya memang berbaju yang warnanya agak mirip-mirip sama parpol saya, boleh